Oke ya. Oke Merdeka. semua. Media udah oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kami dari tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampas tanah hari ini bisa memenuhi rencana untuk konferensi pers sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 dari PDTG dari 2024 tanggal 29 November 2024. Dan untuk info, sidang pertama itu akan dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Dan hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers bersama sejumlah tokoh-tokoh yang hari ini sudah hadir. Tentu saja sebagai penggugat ada dari Aliansi Rakyat Penggugat, kemudian ada dari Front Purnawirawan Pejuang Indonesia, kemudian juga ada Bang Edi Suryadi, ada dari Petisi 100 Bang Marwan Batubara, ada dari Ormas Pejabat Ustadz Eka Jaya, dan tentu saja dari tim kami, tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampas tanah rakyat. Untuk mengawali, yang pertama kali saya bersyukur dan berterima kasih saya sampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, terutama spesifik kepada PCNU Kabupaten Tangerang. Karena beberapa waktu yang lalu pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang telah mengedarkan instruksi kepada lembaga bantuan hukumnya untuk memitigasi masalah yang ada di PSN PIK 2. Dan memang keresahan-keresahan itu sudah terjadi dan ini menjadi catatan kita bersama bahwa masalah yang ditimbulkan dari PSN PIK 2 ini bukan hoax ya, tetapi memang faktual. Dan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama PCNU dan kita semua hari ini sebenarnya sedang menteladani sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni melakukan aktivitas apa yang disebut dengan tapani masolih umat. Jadi kita sedang mengadvokasi kemaslahatan publik, membela kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat yang hak-hak mereka terzalimi oleh entitas oligarki properti yang memang ada kaitannya dengan kebijakan penguasa. Karena dengan status PSN itulah dijadikan dalil oleh oligarki properti untuk berbuat zalim, merampas tanah rakyat. Jadi sunnah Rasul itu tidak sekedar sholat sunnah 2 rakaat, puasa Senin Kamis dan seterusnya, justru memperhatikan masalah umat, mengadvokasi persoalan publik. Ini adalah bagian teladan yang dilakukan Nabi yang disebut dalam kaidah agama tabani masolih umat. Dan kita tahu di dalam Islam laut, pantai, sungai-sungai itu masuk kategori al-milkiyatul ammah, harus dikelola oleh negara sebagai wakil rakyat dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Tidak boleh diambil alih oleh properti atau swasta, baik swasta mengambil langsung atau mendapatkan izin dari negara. Karena apa? Karena ini sama saja merampas hak publik dan ini sudah terjadi. Akses sungai, laut, pantai dan yang lainnya itu terhambat, yang dirintangi jalan, irigasi dan sebagainya terhambat, kemaslahatan publik terhambat karena barang-barang atau harta yang masuk al-milkiyatul ammah tadi, fasilitas publik tadi, hari ini dikuasai oleh oligarki properti yang dikelola oleh grupnya propertinya milik Agung Sedayu Group, yakni Aguan. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid, karena pada akhirnya persoalan ini tidak saja ditabani atau diadopsi oleh elemen civil society. Ternyata hari ini negara juga sudah turun dan memberikan statement bahwa PSN yang diberikan kepada PIK 2 itu ternyata tidak sejalan dengan RUTR ya, Rencana Umum Tata Ruang yang sudah ditetapkan pemerintah. Berarti ini terjadi pelanggaran. Hanya pesan kami, kalau sudah terjadi pelanggaran,
yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak yang melanggar, bukan kemudian menyesuaikan norma aturannya agar melayani kepentingan oligarki yang telah melanggar rencana umum tata ruang ini. Dan mudah-mudahan ini juga pesan nanti akan kami sampaikan agar otoritas tertinggi di negara ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, Saudara Prabowo Subianto, mengambil alih persoalan ini, karena persoalan ini kalau diambil alih negara sebenarnya tidak perlu lagi kita capek-capek melakukan gugatan. Kemudian yang ketiga, kami ingin sampaikan konstruksi gugatan. Pihak-pihak yang kami gugat itu ada 8. Yang pertama adalah otoritas yang memiliki saham di PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI. Karena di dalam undang-undang perseroan terbatas, yang kepemilikan saham itu bisa masuk ikut bertanggung jawab secara pribadi kalau terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Karena itu kami memang menggugat 2 pribadi yang terkait PT PANI ini, karena keduanya punya andil atau saham yang memiliki saham dari PT PANI. Yang pertama adalah Saudara Sugianto Kusuma alias Aguan. Yang kedua adalah Saudara Antoni Salim. Ya, 2 entitas ini kami gugat karena keduanya memiliki pemegang saham 89,2% atau mayoritas dari PT PANI. Jadi melalui Agung Sedayu Group dan Salim Group, keduanya punya PT patungan namanya PT Multi Arta Pratama yang menguasai 13.939.040 35 lembar saham per 31 Desember 2023. Jadi itu alasan kenapa kami menarik pihak pribadi, yakni Saudara Sugianto Kusuma dan Saudara Antoni Salim dalam persoalan ini. Yang kedua ada PT, yang ketiga ya, tergugat ketiga adalah Pantai Indah Kapuk II atau PANI, karena dia yang mengembangkan kawasan PIK 2 ini, yang tentu saja secara tanggung jawab badan hukum harus dipersoalkan dan kita tarik sebagai pihak tergugat. Kemudian yang keempat adalah PT Kukuh Mandiri Lestari. PT ini kami tarik karena PT Kukuh ini di lapangan sebagai pihak yang melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Kemudian kelima kami tarik juga Saudara Joko Widodo. Kenapa kami tarik pribadinya bukan entitas jabatan sebagai presiden? Pertama karena Joko Widodo sekarang sudah bukan presiden. Kedua, kebijakan PSN itu dulu yang mengeluarkan kebijakannya adalah Saudara Joko Widodo. Dan kesalahan itu adalah kesalahan pribadi karena tidak ada perintah sesuai konstitusi bagi seorang presiden untuk mengeluarkan atau menetapkan PSN bagi proyek bisnis swasta yang tujuannya ansih untuk mencari laba. Dan ada Erlangga Hartarto, karena Erlangga inilah yang mengeluarkan surat-surat saat menjadi Menko Ekonomi yang menetapkan kawasan PSN di proyek PIK 2. Ini kami tarik juga. Selanjutnya ketujuh, Saudara Surta Wijaya. Kami gugat karena Saudara Surta Wijaya ini juga punya peran andil membela proyek Pantai Indah Kapuk II ini dengan berbagai dalih yang kita sudah dengar statementnya di berbagai media. Selanjutnya juga ada Mas Kota. Nah, Mas Kota ini yang kemarin melaporkan Bung Said Didu, kita tarik juga sebagai tergugat 8. Dan terakhir ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami gugat bukan dalam rangka untuk bisa bertanggung jawab membayar ganti kerugian, tapi kami gugat agar ketika gugatan kami ini dikabulkan dan ganti rugi yang kami tuntut itu diputuskan untuk dibayar, maka kami minta dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nilai yang kami gugat di dalam perkara ini sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah atau 616,2 triliun. Ini nilai yang setara dengan defisit APBN tahun 2025, sehingga kalau gugatan kami atas nama rakyat ini dikabulkan, maka rakyat akan ringan. APBN kita tidak perlu meningkatkan pendapatan melalui pajak jadi 12% PPN atau menambah hutang, tapi cukup dibayar dengan menghukum entitas oligarki properti yang telah melakukan perampasan tanah rakyat ini.
Nah selanjutnya kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Nah ini terkait dengan domisili pihak-pihak. Jadi itu ada yang kewenangannya Pengadilan Negeri Tangerang, ada Pengadilan Negeri Surakarta, ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu untuk domisili tergugat dua, yakni Antoni Salim dan turut tergugat Kementerian Keuangan. Dan sesuai hukum acara HIR bahwa gugatan itu bisa diajukan jika tergugatnya ada beberapa, diajukan di salah satu domisili tergugat. Karena itu kami pilih Jakarta Pusat, karena Jakarta Pusat itu menjadi domisili tergugat dua dan turut tergugat. Itu sudah tadi 16 Desember. Selanjutnya kenapa kami gugat PMH? Jadi di dalam proyek Pantai Jakarta itu ada 3 core ya. 1 pidana, 2 perdata, 3 tata usaha negara. Tata usaha negara kalau kaitannya dengan permohonan pembatalan status PSN. Nah ini kami tidak masuk ke sana. Karena ada rekan-rekan kami yang juga sedang merencanakan menggugat status PSN. Nah ini ranahnya di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua ada pidana, penyerobotan tanahnya, penipuan, hoak tentang status PSN di sejumlah kecamatan, padahal itu bukan PSN, ternyata PSN-nya hanya di satu kecamatan saja misalnya. Ini pidana, ini ranahnya di kepolisian. Nah kami tidak juga mengambil ini. Nah yang kami ambil adalah aspek perdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum. Tentang apa saja perbuatan melawan hukumnya, nanti rekan kami saudara Kurnia Tri Royani akan menyampaikan dalam paparan. Nah selanjutnya kami minta dukungan kepada segenap rakyat Indonesia, juga korban yang ada di lokasi, agar ikhtiar yang kami lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah, dimudahkan segala urusan, diberikan keamanan, keselamatan dari awal hingga tuntas paripurna. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ingin pandangan dari penggugat prinsipal. Nanti ada dari ARF, dari MPPI, dari Bang Edi Mulyadi, juga nanti ada tinjauan dari Bang Marwan, juga dari Ustadz Eka Jaya. Nah terakhir juga memang kami bentuk divisi koordinator mitigasi lapangan ya. Nanti Bang Jujuk Purwantoro juga akan menyampaikan. Dan saya perlu sampaikan juga Bang Edi Mulyadi ini selain sebagai penggugat prinsipal, beliau juga berkedudukan sebagai koordinator media. Jadi beliau nanti yang mengkomunikasikan perjuangan daripada gugatan kita ini melalui media, melalui Bang Edi Mulyadi. Untuk meningkat waktu, pandangan yang pertama kami persilakan dari Aliansi Rakyat Menggugat yang diwakili oleh Bu Menu Wulandari. Kepada Bu Menu dipersilakan. Terima kasih Mas Wajidudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira acara kita ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya advokasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan Pancasila, konstitusi, dan berbagai konsensus nasional dalam undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi dasarnya itu. Nah, kalau khusus tentang BRI ini memang berangkat dari putusan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto nomor 6 tahun 2024. Jadi masih fresh. Dan kalau dihitung dari terbitnya Permenko itu sekitar bulan Mei, kita menanganinya bulan Mei, tapi diumumkannya itu sebetulnya bulan Maret setelah 2 hari setelah pemilu atau Pilpres, penetapan Pilpres 2024. Maka kita pantas mencurigai bahwa ini sangat berkaitan dengan kepentingan oligarki dan politik kebijakan balas budi sekaligus konspirasi komplotan jahat. Ya, jadi menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo di satu sisi, lalu ada kepentingan oligarki di sisi lain yang
sebetulnya kita mencatat itu bukan cuma di PIK 2 ini ya. Jadi jauh sebelumnya kalau kita ingat ada anggota DPRD DKI ditahan karena ada kasus yang melibatkan aduan pada saat kasus reklamasi Teluk Jakarta. Aduan di belakangnya yang jadi korban itu ya anggota DPRD dari Gerindra, lalu ada level bawah dari perusahaan yang dimiliki oleh aduan. Lalu ada kasus-kasus misalnya ada teman kita pejuang Pak Budiarjo, tanahnya dikuasai, dirampok oleh aduan di Cengkareng Timur. Ya, dia punya surat-surat yang sah, tapi dia dan istrinya yang justru ditahan. Lalu ada kasus di Desa Limo, itu tanah sekitar Empang ya, 8,7 hektar. Ini juga dirampok. Kemudian ada di Cakung sekitar 9.000 meter persegi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana aduan ini memang sangat biadab ya, menggunakan cara-cara yang di luar kemanusiaan yang sangat zalim, melanggar Pancasila, konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Nah, masalahnya kenapa bisa ini lancar? Ya, saya kira ini karena memang didukung oleh yang berkuasa. Kalau dulu mungkin tidak terlalu terlihat peran Joko Widodo itu waktu kasus tanah atau reklamasi. Tapi begitu ingin diproses sampai ke aduan itu tidak sampai ya, tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana sehingga dia lolos. Nah, lolosnya aduan ini makin ke belakang itu semakin menunjukkan bahwa karena dia lolos maka kejahatannya semakin meningkat. Yang dirampok itu semakin luas, tapi caranya juga semakin melanggar konstitusi. Supaya bisa merampok, maka kebijakan dan peraturan itu diterbitkan. Kalau sebelumnya mungkin tidak ada peraturan yang dirubah, tapi makin ke belakang dengan cara bekerja sama berkomplot dengan Presiden Joko Widodo, maka dibuatlah kebijakan supaya apa? Supaya rampokannya itu bisa lancar berlangsung. Itulah yang disebut dengan state corporate crime. Pelaku utamanya itu di sisi penguasanya itu adalah Joko Widodo, di sisi pengusahanya itu adalah aduan salah satu, ditambah lagi dengan Salim. Nah, karena itu saya kira kita melakukan, saya sebut tadi hari ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang akan kita terus lakukan. Kita bisa saja menyampaikan terima kasih ya, tapi kalau saya belum merasa penting perlu untuk berterima kasih kepada Pak Prabowo. Kenapa? Ya ini sudah tadi saya sebutkan, Pak Said Didu itu sudah bersuara sejak bulan Mei. Coba dihitung, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Sudah 6 atau 7 bulan. Dan ini sudah kita suarakan dan korbannya itu sudah ada yang mati gitu loh. Pak Prabowo ini sudah ada yang mati nih. Ya. Kemudian yang kehilangan mata pencarian itu banyak, puluhan mungkin ratusan orang, tempat tinggal juga hilang. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kalau saya sebutkan tadi kejahatan yang meningkat itu karena ada, kalau dulu itu ada mafia tanah, ada mafia hakim, ada mafia macam-macam ya, bisa lolos untuk kasus reklamasi dan 3 lahan yang dirampok tadi yang saya sebut tadi di Cengkareng, di Desa Limo dan di Cakung. Maka yang terakhir ini bukan cuma mafia yang digunakan ya, tapi aparat negara, ASN dilibatkan, ya Polri dilibatkan, preman juga dilibatkan. Maka korbannya itu sangat parah sebetulnya. Jadi karena itu saya kira ini salah satu cara kita, mudah-mudahan ada yang memperhatikan dan yang memproses ini adalah hakim-hakim yang bebas dari mafia hakim, mafia peradilan. Nah, tapi juga ini adalah salah satu alat untuk mengingatkan. Mengingatkan siapa? Mengingatkan yang namanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Pak Prabowo, lembaga legislatif yang dipimpin oleh
ketua DPR itu Bu Puan, ya jangan sampai nanti Bu Puan tidak berbuat apa-apa. Ini salah satu pengingat juga, ya jangan sampai nanti nunggu kita datang dulu. Seperti tadi yang saya sebut Pak Prabowo, ini sudah 6 bulan ini berlangsung, Anda kemana aja selama ini misalnya? Kok baru sekarang bersuara? Tapi oke lah, karena baru dilantik, sibuk mungkin ke luar negeri. Nah, tapi tetap kita ingatkan, Bu Puan juga sama. Jangan sampai nanti gara-gara politik sprindik atau diancam dengan kasus-kasus, ya, karena tangan-tangan Jokowi ini masih bergentayangan di mana-mana ini. Ya, di lembaga penegak hukum itu masih untuk apa? Untuk mengancam supaya lembaga legislatif tidak berani berkutik. Nah, terakhir sekali saya ingin mengingatkan bahwa kita belum mau berterima kasih. Kalau saya pribadi tidak perlu buru-buru menyampaikan terima kasih ke Pak Prabowo sepanjang belum menunjukkan langkah konkret untuk membatalkan proyek 2, mencabut status PSN untuk semua proyek-proyek swasta. Kenapa? Karena ini adalah politik balas budi salah satunya. Yang saya curigai adalah misalnya Aguan. Aguan ini adalah salah satu pengembang yang membangun di IKN, dapat PIK 2. Lalu ada yang namanya Franky Wijaya, ya, itu dapat BSD, juga pembangun di IKN. Nah, oleh Jokowi ini kebijakan ini seolah-olah kebijakan diri sendiri. Mana teman-teman konco-konco yang mendukung proyeknya di IKN itu dikasih fasilitas. Fasilitasnya apa ya tadi? Yaitu peraturan Menko Perekonomian nomor 6 2024. Nah, seperti itulah kelakuannya. Jadi tidak bisa akan mempelajari dulu, tapi harus ada nanti keputusan konkretnya. Salah satu, batalkan itu PIK 2, batalkan PSN, ganti rugi seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian tangkap itu yang namanya Aguan, tangkap itu yang namanya Joko Widodo, karena sudah jatuh korban, ya. Kita bilang ini sudah jatuh korban, jadi harus ditangkap. Tidak cukup akan cuma seperti tadi akan begini akan begitu. Jadi karena itulah itu salah satu alasan kenapa saya merasa belum waktunya kita berterima kasih, kita menghargai, tapi Anda belum tuntas, Anda baru mau memulai. Sepanjang belum ada 4 tadi, ya, saya kira minimal 4, batalkan PIK 2, batalkan PSN, tangkap dan adili Aguan dan Jokowi, kemudian ganti rugi kepada korban yang sudah terjadi yang dilakukan oleh kelompok tadi state corporate crime yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Aguan. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesalah-salahnya rakyat tidak bisa disalahkan. Sebaik-baiknya penguasa atau pemerintah itu mah kewajiban. Dari pemerintah seperti itu, karena memang pada akhirnya yang kita lihat itu kebijakannya, bukan statementnya. Pun demikian, tetap kita mendorong agar statement itu ditingkatkan menjadi kebijakan. Selanjutnya beliau dari FPI ada Komandan TNI Purnawirawan Sugeng Waras, kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Kurniawan Bodo, ada Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad tadi yang barusan, ada Kolonel TNI Purnawirawan Didi Rohedi, ada Kolonel TNI Purnawirawan Ahmad Romzan, ada Kolonel TNI Purnawirawan Rahmat Suhaji, ada Kolonel TNI Purnawirawan Dr. Gigi Derajat Mulia HF. Kemudian ada juga Kolonel TNI Purnawirawan Iwan Bakti Setiawan, Kolonel TNI Purnawirawan Alam Sari Harahap. Itu adalah bagian dari tim penggugat anggota dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Selanjutnya dari divisi wartawan, tapi selain wartawan sebenarnya ada juga penulis yang ikut menjadi penggugat, yakni Haji Muhammad Rizal Fadilah SH. Beliau berhalangan hadir karena sudah ada agenda lain. Nah, selanjutnya kepada Bang Edi Mulyadi kami persilakan. Gak apa-apa Bang Basit naik maju mundur gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah, salawat dan salam semoga berlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para senior yang saya hormati, teman-teman, para pejuang yang tidak pernah lelah, ada kabar bagus bahwa perjuangan kita yang didahului oleh si manusia merdeka Muhammad Sayyidu mulai memberikan titik terang. Amin. Alhamdulillah. Selama ini boleh disebut 5 bulan lah lebih barangkali saya dulu boleh katakan tandang kegelapan walau seorang. Namun kemudian pada bulan ke-6 sekarang sudah 6 bulan 25 hari kalau nggak salah. Hitung ya kemarin soalnya waktu di rakyat saya bilang 6 bulan 23 hari. Ada 25 hari, jadi hampir 7 bulan. Dukungan sudah semakin luas dari rakyat Banten yang kemudian juga alhamdulillah girohnya terbangkitkan. Dan kemarin kita mendengar juga tokoh Banten juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sungguh gagah berani. Ada yang mengatakan siap mati syahid dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian dari tokoh-tokoh nasional juga tidak kurang-kurang. Ada Din Samsudin, Mahfud MD dan lain-lainnya. Dahsyat sekali. Dari petisi 100 juga sudah dukungan yang dari awal sebetulnya sangat luar biasa. Nah, kabar gembira yang saya masukkan adalah bahwa inilah buah dari perjuangan kita, bahwa gerakan hati Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu melalui mulut 3 orang menterinya menyatakan hal-hal yang sepertinya kita bisa terjemahkan ada atensi dari Presiden terhadap PSN PIK 2. Dimulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang siapa namanya? Susanto itu mengingatkan agar aparatur desa tidak main mata. Apalagi dia orang Serang sana yang istrinya juga maju kemarin kalau jadi tahu nggak ya? Jadi dia mendengar laporan keluar langsung, walaupun sudah amat terlambat, tapi itu suatu yang mengembirakan. Yang kedua datang dari Menteri Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Pembangunan Kawasan Permukiman (PKP), yang dia mengutip dan menyatakan pesan dari Presiden Prabowo tidak boleh ada lagi perumahan eksklusif dan tidak ada lagi negara dalam negara. Kita langsung paham kalau tidak disebut namanya itu adalah antara lain PSN PIK 2. Dan 2 hari terakhir Menteri ATR dan Kepala BPN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, tukar-tukar di pertanahan atau pertahanan. Nusron Wahid juga mengatakan pada 2 kesempatan berbeda. 1, dia menyatakan bahwa pengembangan PSN PIK 2 menyalahi RT/RW, ya. Dan dia juga menegaskan dengan sedikit beda angka dari kita, PSN PIK 2 itu hanya 1.705 hektar. 1.705 hektar, dan dia menegaskan bahwa di luar 1.705 hektar itu bukanlah PSN. Kan menarik itu. Kalau versi kita yang dapat dari surat dari siapa namanya? Dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur itu 1.755 hektar. Yang lebih seru lagi pada keesokan harinya kepada media Nusron Wahid mengatakan bahwa Prabowo akan mengkaji ulang PSN PIK 2. Kalau tidak sesuai dengan 4 kriteria yang ditetapkan Presiden, maka itu bisa kemudian batalkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menunjang mendukung ketahanan pangan. Dan bisa dipastikan ini bukan tidak sesuai, malah bertabrakan, bertentangan. Karena PSN PIK 2 telah menguruk ribuan, mungkin belasan ribu hektar sawah-sawah. Yang kita tahu persis bahwa sawah itu adalah salah satu sumber utama swasembada pangan. Yang kedua, mendukung ketahanan energi, tidak ada hubungannya juga. Yang ketiga, mendukung hilirisasi, sama sekali tidak ada industri yang menyerap tenaga kerja di sana. Dan yang keempat, terkait dengan giant seawall, itu juga tidak ada. Jadi 4 paket tidak ada, bahkan yang ketiga tadi, yang pertama tadi, yang 1 adalah sangat bertentangan. Jadi dengan ini kita merasa bahwa kalau Prabowo tidak omong-omong saja, maka kita bisa harapkan dalam waktu dekat ada surat
Kepres 80 namanya pembatalan PSN kedua. Amin. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini, apa yang kita lakukan semua ini di bawah koordinasi Bung Ahmad Khodiruddin semakin mendapat kekuatan. Walaupun sebagian orang mengatakan alah Edi, percuma lo bawa ke pengadilan ke hukum, ya. Karena ada ucapan dari aduan yang disampaikan oleh salah pengurus MUI yang salah menjadi korban juga. Mulut saya adalah undang-undang. Sombong bener. Kalau saya mau mempenjarakan kamu sore ini, besok ini kamu di penjara. Kasusnya apa? Siapa melaporkan? Gampang diurus, gampang dilawan, gampang dilawan. Tapi kalau Prabowo betul-betul memberikan atensi seperti ini dan kita membacanya 3 menteri ini berani berbunyi, pasti atas perintah Prabowo. Karena tanpa perintah Prabowo dia tidak akan berani. Aduan gitu loh, ya. Jangankan cuma maskota, kepala desa beli, menteri bahkan Jokowi pun sudah dia bisa beli, ya kan? Tapi karena Prabowo perintahkan, para menterinya ya apa boleh buatlah daripada dicopot, ya dia beli juga. Nah, dengan berharap ridha Allah, pertolongan Allah, saya kira apa yang sudah ditunjukkan secara implisit oleh Prabowo melalui para menterinya, ini bisa diharapkan menjadi pertimbangan ya majelis hakim nanti dalam memutuskan sehingga, nah menariknya sehingga salah satu petitum kita tim ini adalah menuntut pembayaran ganti rugi oleh para pihak tergugat secara tanggung renteng sebesar 616 triliun 200 miliar rupiah. Bagian berapa kita masing-masing? Saya tidak kebagian karena semuanya ada negara. Tapi kata apa? Kita kan kejar hidup ya. Dan memang normal banget kita kan memang nggak punya tanah 1 meter pun di sana. Kalaupun punya, memang kita kelihatan negara. Bukan sosokan, tapi memang begitu aturan yang kita coba terapkan. Saya kira itu teman-teman sekalian dan sebagai jurnalis saya mohon dengan sangat kita pertama sekali berterima kasih betul kepada para pejuang. Ya, ada membantu, ada Populi TV, ada Bang Edi Center, ada Kawan TV, udah dua, apa lagi? Markesa TV, Sawah TV, Sawah Media, biasa. Dan juga kita berharap media baik mainstream maupun yang bukan mainstream turut menyuarakan ini supaya kita lebih berisik lagi, karena saya mendengar bisik-bisik, nah ya, bisik-bisik yang sudah disampaikan oleh saya itu secara terbuka, bukan bisik-bisik tapi bahwa pemerintah memerlukan 10 site itu untuk menjadi landasan mengambil keputusan. Artinya ingin rakyat itu bergerak berbunyi sehingga pemerintah punya landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Saya kira itu Nasrullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi Mulyadi, salah satu prinsipal penggugat sekaligus koordinator media dari tim perlawanan terhadap kegiatan informasi masyarakat rakyat. Karena itu yang ke publik juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ARM adalah elemen masyarakat yang selama ini sangat concern terhadap situasi yang terjadi di dalam negeri yang semuanya berakibat kepada masa depan anak cucu bangsa. Kami melihat proyek PSM ini, PIK ini sangat merugikan dan apalagi terhadap warga lokal yang sangat berdampak sangat buruk sekali, dan kami juga ingin menuntut untuk PSM cabut dan segala macam kerugiannya itu benar harus dibayar kepada negara, dan pertarungan ini bukan hanya rakyat terhadap tapi seluruh rakyat Indonesia terhadap oligarki yang selama ini sudah menguasai sebagian besar dari negara kita. Jadi sekali lagi semua harus sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua pembangunan semua harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ dulu. Baik, demikian dari Bung Menunggulan dari selanjutnya dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia pada Bapak Kolonel Purnawirawan Muhammad Nur Sami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, disingkat FPPI. FPPI adalah organisasi para purnawirawan TNI tetap eksis membela kepentingan rakyat, kepentingan negara, rakyat dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Inilah peran. Jadi FPPI ini purnawirawan tidak pernah kata pensiun. Pensiun pun juga tetap berada di tengah-tengah masyarakat, rakyat untuk membela kepentingan negara dan bangsa. 2. FPPI bersama rakyat hentikan PIK 2 dan PSN yang banyak melanggar hukum dan merugikan rakyat. Pelanggaran di sini adalah sudah disebutkan tadi, tidak sesuai dengan RT RW-nya, rencana tata ruang kota, wilayah, kabupaten dan provinsi, dan kemudian juga sebagian berada di dalam wilayah Tamrin. 3. Rakyat jangan pernah ikut apalagi kendor dalam perjuangan ini. Kami tetap bersama Anda dan kalian. 4. Tidak boleh ada negara dalam negara di Republik ini. Negara lahir atas perjuangan pendahulu kita. Taruhannya nyawa, darah dan air mata. PIK ini ke depan ini kalau kita tidak hentikan akan terjadi negara dalam negara. Bayangkan saja luas yang dia akan rencanakan itu lebih luas daripada Singapura. Akan terjadi sesuatu. Dan siapa yang akan tinggal di sana itu adalah kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, orang-orang yang berduit, dan macam-macam akan terjadi, kemungkinan terjadi yang hal-hal yang kemungkinan adalah seperti penyelundupan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan negara. Makanya itu kita akan hentikan sebelum lanjut. 5. Oleh karena itu, Forum Purnawirawan Indonesia selalu hadir di tengah-tengah rakyat untuk membela kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Harga NKRI adalah harga mati. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wasallam. Hari ini kesepakatan kita bersama adalah untuk menggugat para pasukan dalam hal ASN di PIK 2. Sangat jelas sekali tadi sudah dipaparkan oleh semua narasumber. Ini menjadi satu semangat spiritual kita, apalagi warga masyarakat Banten sudah tercerahkan dan insya Allah akan kompak hidup bersama. Ini menjadi satu kekuatan. Insya Allah masa besok juga kita akan roadshow ke beberapa tokoh masyarakat Banten. Kita akan terus mengajak agar seluruh elemen tokoh masyarakat, ulama, kiai, ajengan yang ada di Banten untuk bisa bergerak bersama kita, bergerak bersama rakyat untuk bisa menghentikan daripada proyek strategis nasional PIK 2 yang memang sudah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, dengan adanya gugatan ini akan menjadi satu guru buat kita untuk bisa menangkap dan mengadili Joko Widodo. Mudah-mudahan bisa memakmurkan kubu Bapak dan bisa menangkap aduan yang kerok ini semua. Harapan kami adalah
seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang dalam kesengsaraan karena adanya PSN yang akan dilaksanakan di 12 tempat. Ya, kemarin kita lihat viral di Polres Bitung, di Bitung, orang yang mempunyai sertifikat dia coba untuk mempertahankan, dia memvideokan kameranya dirampas atau ditabok oleh polisi didorong, akhirnya si ibu ini ditangkap, minta ditangkap, bahkan semua yang ada di situ minta untuk ditangkap. Nah, ketika sang ibu katakan bahwa ini kita punya sertifikat, itu urusan lain, ini kurang ajar. Ya, ini kurang ajar, artinya mereka yang sah memiliki legalitas sudah tidak dianggap, karena ini sudah menjadi acuan penguasa. Kalau penguasa sudah zalim terhadap rakyatnya, sudah nggak pantas juga dipertahankan. Ya, untuk saat ini kepada Pak Prabowo lah kita harapkan bisa untuk lebih tegas lagi ya kepada para cukong-cukong oligarki yang menyengsarakan rakyat. Ya, sebab sekali lagi saya selalu menyentil dalam hal ini, para cukong-cukong tersebut tidak pernah ada andil untuk bangsa dan negara ini. Mereka hanya ingin mengambil kekuasaan, kekayaan. Mereka hanya ingin bagaimana punya kekuasaan, punya kekayaan yang dirampok dari tanah rakyat. Ya, jadi kepada Pak Prabowo, ya mudah-mudahan 3 menterinya sudah bersuara, Yendri, Marwar, dan satu lagi Nusron Wahid. Nah, tapi kalau buat Marwar kita masih agak sedikit tanda tanya nih. Tapi mudah-mudahan istiqomah. Ya, sekali lagi orang kafir konsisten. Ya, menyadari kekeliruannya ya, karena dia yang kembar-kembor, karena dia yang dekat dengan aguan CS itu, bahkan yang mengantarkan kan dia begitu. Iya. Sampai dia dijadikan Menteri Perumahan Rakyat ini. Ya, sekali lagi pasti titipan-titipannya luar biasa. Tapi ketika ada statementnya begitu, ya mudah-mudahan konsisten. Kalau nggak konsisten ya doain aja biar cepat-cepat. Ya, ini yang menjadi harapan kami. Ya, habis bagaimana kalau menteri udah nggak komitmen, udah apain lagi? Ya, saya harap Pak Prabowo benar-benar tegas dah. Jiwa korsanya tumbuh kembali, jiwa satrianya tumbuh kembali. Kalau ada yang menutup itu tembak aja Pak. Kalau yang ada yang menyengsarakan rakyat tembak aja udah. Rakyat udah disengsarain, belum lagi pajaknya sekarang luar biasa. Kalau bicara pajak panjang kali ya. Iya. Pemerintah susah nyari kerja buat rakyat, bila rakyat kerja kena pajak. Itu aja, yang penting kompak ya. Saya salut buat masyarakat rakyat Banten. Kompak bersatu, ini tanah kita. Maka kita yang harus mempertahankan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan mungkin oligarki ini akan mempertahankan tanahnya kecuali dirampok-rampas tanah kita. Jangan sampai ada POC kedua di Indonesia. Sudah cukuplah Indonesia ini diderang oleh para penjajah-penjajah. Kalau ada penjajah saat ini, maka rakyat Indonesia harus kompak, maka rakyat Indonesia harus melawan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sebelahnya ada Bang Jojo Purwantoro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, juga rekan-rekan advokat dan juga para penggugat tergabung dalam tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2 atau TA Mor PTN PIK 2. Dalam hal ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan pandangan kami terhadap perkara yang telah kami daftarkan di Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754/PDT-G/2024
/PMJKT/PSD sebagai berikut. Para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan sejumlah tindakan. 1. Melakukan kegiatan penyelundupan hukum kawasan PSN PIK 2 yang hanya seluas 1.755 hektar terletak di Kecamatan Kosambi. Namun pada faktanya proyek PSN PIK 2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak termasuk kawasan PSN di 10 kecamatan, yaitu 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni di Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Tronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, Mekar Baru, dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang menjadi kawasan PIK 2 yang tidak mendapat fasilitas PSN, Dua, melakukan kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurukan lokasi PIK 2 menggunakan sejumlah truk yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan, hingga menimbulkan kecelakaan dengan korban jiwa. Terakhir, terjadi kecelakaan yang menyebabkan seorang remaja berumur 13 tahun meninggal dunia akibat terlindas kendaraan truk yang membawa material tanah timbun untuk pengurukan lokasi PIK 2. 3. Melakukan kegiatan pengantaran material tanah timbun untuk pengurukan lokasi PIK 2 menggunakan truk dilakukan secara terus-menerus 1 kali 24 jam yang melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang yang mengatur jadwal operasional truk pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. 4. Melakukan kegiatan pemagaran kawasan area PIK 2 yang telah memutus akses masyarakat warga desa ke sejumlah wilayah lainnya yang sebelumnya terhubung secara alami melalui sejumlah jalan desa dan jalan terusan yang ada di desa. Kawasan PIK 2 menjadi kawasan eksklusif yang membuat desa terisolasi dari akses ke wilayah lainnya yang sebelumnya bisa secara bebas dan leluasa terhubung. 5. Melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik selain PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik selain akses jalan juga akses nelayan untuk melaut secara bebas karena sejumlah proyek PIK 2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati. 6. Melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah merampas hak tanah rakyat karena terpaksa menjual tanah mereka dengan harga murah dan kehilangan sumber penghasilan untuk bertahan hidup, baik dari kegiatan bertani, menggarap sawah maupun mengelola tambak. Sedangkan harga tanah yang murah yaitu sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 per meter tersebut tidak dapat digunakan untuk membeli tanah pengganti untuk menjadikan asas produksi dan sumber mata pencaharian pengganti. 7. Melakukan pembebasan lahan yang tidak termasuk dalam kawasan di 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Ronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, Mekar Baru, dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, menimbulkan sejumlah masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang dirampas, diintimidasi, dan lain sebagainya. 8. Melakukan pembiaran atas penyelundupan hukum dan pelanggaran Surat Kemenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur atau KPPIP nomor PK.KPPIP garing 55 garing D.4 Romawi M.Ekon KPPIP garing 06 garing
4 Juni 2024 perihal surat keterangan PT Mutiara Intan Permai sebagai badan usaha pengelola dan pengembang PSNPIK 2 Tropical Coastland sehingga memunculkan ancaman pertahanan dan keamanan negara melalui munculnya entitas negara dalam negara di PIK 2. Demikian yang kami sampaikan. Jenis perkara yaitu perkara PMH yang telah kami daftarkan dengan nomor 754 garing PDT-G garing 2024 garing PNJKT PSD. Bola panas ini saat ini ada di Kementerian ATR garis miring BPN. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Yang seharusnya tidak lagi perlu ragu-ragu, yaitu segera untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka yang telah bertindak korup bagi bangsa ini. Demikian, Saudara Ahmad Muslimin. Terima kasih. Nah, itu mantap Bang Juju. Terima kasih Pak Lanjutkan. Ahmad Muslimin, saya hormati. Dan rekan-rekan semua senior dan ibu-ibu di belakang, dan kurnia juga. Media. Dan saya sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam proses litigasi ini, ya, insya Allah 2 minggu depan kita 3 minggu lagi. 3 minggu depan kita sudah mulai masuk di prosedur atau proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, saya ingin sedikit setback ke kenapa proyek ini bisa terlaksana sedemikian mudahnya atau sedemikian lancarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan. Ini sebetulnya juga kalau kita setback tentang ketentuan peraturan tentang kenapa proyek ini bisa jalan, itu sebetulnya kita tinjau pada peraturan presiden Perpres nomor 52 tahun 2022. Artinya sekitar 2 tahun lebih yang lalu itu sebetulnya sudah diatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi, tanah yang diidentifikasi ya sebagai tanah musnah dalam rangka pembangunan kemudian umum. Jadi artinya secara teori ya, pembebasan lahan-lahan atau tanah-tanah oleh pemerintah itu kalau dia sudah definisikan, identifikasikan sebagai tanah musnah, ya begitu, maka tanah itu adalah sebenarnya tanah yang sudah tidak bermanfaat lagi. Ya. Contohnya misalnya tanah-tanah yang katakanlah sudah berubah dari bentuk asalnya, ya. Misalnya karena peristiwa alam atau tidak bisa diidentifikasi lagi, sudah rusak ya, gitu ya. Nah, dan tidak dapat difungsikan lagi seperti itu sudah. Jadi artinya kalau kita mengacu ke peraturan presiden 3 tahun yang lalu itu seperti itulah. Nah ini kan coba diterapkan di dalam peraturan presiden atau katakanlah mereka mengacu pada Permenko Kesehatan Rakyat ya. Permenko nomor 6 tadi oleh Pak Marwan nomor 6 tahun 2024. Mereka mengacu ini pun kalau mengacu pada Permenko itu sudah ada pertentangan hukum atau katakanlah ada hal-hal yang secara definitif dilanggar gitu. Kenapa? Karena Permenko itu ditujukan pada untuk apa? Korporasi yang akan melaksanakan PSN gitu. Tentu dengan syarat tertentu, tidak asal beli saja tanah rakyat dengan harga sekian ya, yang merugikan rakyatnya itu. Demikian sehingga asal sepihak saja mereka melakukan itu ya, melakukan hal yang menguntungkan angguan CS ya, katakanlah begitu, yang jelas-jelas ini pelanggaran terhadap Permenko itu. Oleh karenanya saya melihat kalau kita definisikan secara jurisprudensi gitu, bahwa peraturan pemerintah atau Permenko itu sudah melanggar undang-undang di atasnya, menurut saya gitu. Oleh karenanya pelaksanaan peraturan itu sudah melanggar undang-undang atau jurisprudensi di atasnya. Melanggar undang-undang, kita punya kewenangan, punya hak untuk menuntut itu. Kalau ini, artinya kita bisa menuntut karena memang peraturan ini menabrak atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Apa itu undang-undang dasar? Ya itu jelas ya, kita mengacu pada undang-undang dasar 1945 seperti itu. Kemudian juga sudah diingatkan kepada tadi bahwa
buat masyarakat yang terdampak dulu, terutama kepada masyarakat di Banten, ya. Kami masih membuka semacam posko pengaduan gitu, ya, untuk silakan menginformasikan apapun untuk penekanan intimidasi dari aparat ya, kepada masyarakat, pemaksaan, ya. Walaupun sekarang ini mereka sebagian besar tidak ada yang dibeli, karena dengan harga yang sangat murah, ya. Itu sudah dibeli dipaksa begitu. Malah kadang-kadang bukan kadang-kadang, malah sebagian tanah mereka sawah, kemudian empang itu ditutup sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai mata pencarian. Jadi kami membuka, silakan pada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap lahannya, tanahnya, tim advokasi Sadar Banten ini kami akan membuka pintu untuk itu. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenal ini saya. Ya. Baik, sekedar untuk diketahui, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang kami jadikan materi muatan, walaupun uraiannya itu ada 25 halaman ya lengkapnya. Dan saya ingin bacakan apa yang kita tuntut. Yang pertama, kita minta dalam provisi itu agar proyek ini dihentikan sebentar. Lalu dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan tergugat 3 dan tergugat 4 untuk menghentikan proyek pembebasan lahan atau pembangunan di seluruh kawasan pengembangan Pantai Indah Kapuk 2, baik yang di area PSN maupun yang di luar area PSN. 4. Menghukum para tergugat secara tanggung renten untuk membayar ganti rugi senilai 616 triliun 200 miliar rupiah. Menghukum tergugat apabila lalai yang diberi hukuman membayar uang paksa langsung sebesar 100 juta rupiah per hari. Kemudian kenapa menghukum para tergugat secara tanggung renten membayar biaya perkara, menyatakan untuk tergugat tunduk pada putusan ini. Dan perlu diketahui, ganti rugi tadi dibayarkan kepada negara melalui turut tergugat, yakni Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi demikian konferensi pers yang kami lakukan, dan di akhir nanti kami akan bacakan pernyataan bersama. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini akan mendapat ridha Allah dan didukung oleh saudara kami ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami mohon semua untuk berdiri karena saya akan bacakan pernyataan kita, dan setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Oh, yang belakang berdiri ya. Nah, yang depan tetap duduk. Baik. Sudah? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup menyimak saja ya, biar agak lama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat menggugat PSN PIK 2 lawan kezaliman oligarki properti jahat perampas tanah rakyat. Stop PSN PIK 2. Sebagaimana telah diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menyatakan akan mengkaji ulang proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2. Karena setelah dilakukan pengecekan proyek PSN PIK 2 ditemukan ketidaksesuaian rencana tata ruang dan wilayah atau RTW provinsi, kota, serta belum mengantongi rencana detail tata ruang RDTR. Dalam implementasinya, kawasan PSN PIK 2 yang hanya seluas 1.755 hektar terletak di Kecamatan Kosambi. Namun pada faktanya saat PIK 2 ditetapkan menjadi PSN, pengembang melakukan pembebasan lahan berdalih PSN hingga di 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kecamatan Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni di Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mau Projo, Kresek, Gunung Kelar, Kemiri, Pekanbaru, dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap elemen rakyat, yakni Aliansi Rakyat Menggugat ARR, Forum Tanah Air MTA, Forum Pernawiran Pejuang Indonesia FGPI, Para Kemang, Petisi 100, bersama para advokat yang terhimpun dalam tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2, TA Por PTR PIK 2 menyatakan pertama, menuntut kepada Saudara Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia
untuk segera mencabut status PSN Pik 2 dan menghentikan proyek yang merampas tanah rakyat, sekaligus memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk memproses hukum seluruh tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran proyek, termasuk tetapi tidak terbatas pada pidana penyerobotan tanah, penipuan, penyebaran hoax wilayah PSN Pik 2, korupsi dan kolusi PSN Pik 2 dan lain-lain, sekaligus menggeret para pelakunya ke penjara untuk ditahan dan diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk seluruh rakyat. Tapi jika tidak, maka saudara Prabowo Subianto sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena terbukti telah kalah dan tak punya nyali untuk menghentikan kezaliman proyek properti Pik 2 milik Aguan. Tapi kedua, mengingatkan kepada seluruh pihak, baik pribadi atau institusi, baik pemerintah atau swasta, baik kalangan buzzer atau influencer, untuk tidak membela kezaliman perampasan tanah rakyat berdalih pembangunan PSN Pik 2 dan segera berpihak kepada rakyat. Jika tidak, maka siapapun yang membela kezaliman proyek PSN Pik 2 milik Sugiarto Kusuma Alias Aguan, saya ulangi, maka siapapun yang membela kezaliman proyek PSN Pik 2 milik saudara Sugiarto Kusuma alias Aguan ini akan sah dilabeli oleh rakyat sebagai dongos Aguan. Ketiga, mengajak segenap rakyat Indonesia, baik dari kalangan sipil maupun militer, ulama maupun cendekia, advokat, pengusaha, mahasiswa, buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya untuk berjuang bersama melawan kezaliman oligarki properti perampas tanah rakyat, sekaligus mendukung gugatan rakyat yang diajukan terhadap Sugiarto Kusuma alias Aguan, Antoni Salim, PT Padi, PT Kuku, Jokowi, Erlangga Hartarto, Surta Wijaya dan Mas Kota yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 30 November 2024 tertanda Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat di Pik 2 TA Mor PTN Pik 2. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Aguan! Tangkap Aguan! Tangkap Aguan! Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Allahu Akbar! Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.